Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya'i wal mursalin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya disuruh mengajar tasawuf, maka saya menggunakan kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Skandari yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid As-Sarmudi. Kenapa kitab ini saya pilih? Jawabannya karena saya sempat talaki ini di Masjid Al-Azhar, tapi tidak dari awal. Saya di tengah-tengah baru masuk. Jadi kalau kuliah di Al-Azhar itu setiap hari ada halakoh, ada talakinya untuk dengan para masyayikh di Masjid Al-Azhar. Saya belajarnya tidak di awal tapi di tengah-tengah, dengan mengambil manfaat atas ilmu yang dipelajari. Saya menggunakan kitab ini pada malam hari ini. Nah, kitab ini dari banyak kitab hikam, saya rasa inilah yang paling mudah untuk disampaikan dan sekaligus untuk melanjutkan kajian dengan Ustaz Sumitra. Ustaz Sumitra mengajar tauhid, ya, tauhid di sini pakai kitab Jawahirus Saniyah ya, tentang pokoknya ada sifat 20. Dan ini kita batchingkan. Kenapa kok Ustaz bawanya kitab hikam? Jawaban saya karena kita sudah punya basic, sudah punya dasar, sehingga kita tinggal melanjutkan. Kalau belajar tauhid saja tanpa pernah diaplikasikan dalam akhlak, dia memang kurang terasa tauhid itu. Tapi ketika sudah diaplikasikan, maka dia akan menjadi terasa. Dan pesan guru saya almarhum Al-Ustaz Haji Oka Masud, sebenarnya seorang itu tidak harus belajar khusus tasawuf. Ketika dia bisa menguasai fikih, dia bisa menguasai tasawuf, tauhid, lalu dia balut dua-dua dengan benar, itu insya Allah akan menjadi orang yang bertasawuf. Ketika memahami bahwa Allah Maha melihat, dia tahu Allah melihat, Allah sedetil-detilnya paham, bahkan apa yang tersirat di hati kita. Seorang mengerti tentang itu, pasti dia akan bertasawuf. Tak akan ingin berbuat zalim, tak akan pengen membuat hal-hal yang tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam kajian fikih. Ini sederhana, saya belum masuk ke bahasan ya. Ini contoh saja. Kita punya tetangga punya katakan tanah kosong. Kadang-kadang ada orang buang sampah sembarangan, botol aqua aja lemparkan. Kalau dia belajar ilmu tauhid dan dia belajar ilmu fikih, nggak akan dilakukan. Kenapa? Karena membuangkan sampah ke orang lain, itu tanah milik orang lain, itu hukumnya dosa. Lalu dia kalau nggak ada yang lihat, begitu dia lempar, dia kan harus yakin bahwa Allah mengetahui. Mungkin manusia nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, mengetahui.
Disinilah yang dicontohkan oleh guru saya, almarhum Ustaz Haji Oka Masmud. Dia mengajarkan ketika kita bisa mengamalkan ilmu fikih dan mempraktikkan ilmu tauhid, seorang itu akan menjadi bertasawuf. Cuma kadang-kadang kita belajar ilmu tauhid tidak diarahkan sampai pada titik ini. Contoh, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mendengar. Kita diajari sifat mendengarnya Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Beda dengan manusia, berawal dan berakhir. Nah, misalnya gitu kan. Tapi pada titik ini belum sampai pada tingkat aplikasi. Makanya banyak ulama mengajarkan belajarlah ilmu tasawuf, tapi tasawuf yang mengacu juga kepada ilmu tauhid. Nah, hari ini kita mempelajari kitab nasihat hikam yang pertama, nasihat Ibnu Athaillah yang pertama. Saya sudah ada share, sudah bagi ya materinya, teks bahasa Arabnya. Kalau mau teks buku Arabnya gini. Nah, karena kebetulan diberi kemudahan oleh Allah, bisa menerjemah, bisa mengetik, saya ketika saya share lah. Ya supaya apa? Supaya bisa jadi pegangan para jamaah. Nah, ketika jadi pegangan, misalnya lupa di sini, bisa dibaca di rumah atau ditonton lewat streamingnya kan gitu, lewat YouTube-nya, sambil dibaca kitab ini. Kena khawatir kalau nggak ada pegangan, ilmunya sampai di sini, pas pulang lupa lagi kan gitu. Nah, yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudis salat. Tanda berpegangnya seorang terhadap amal, tanda bergantungnya seseorang terhadap amal, pada amalnya, nuqsanur roja inda wujudis zalal, tipisnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Secara ringkas maksudnya begini, manusia itu sama kita pahami Pak, bahwa mahallul khata' wan nisyan, tempat salah dan dosa. Awak sudah belajarnya kita ini tentang ilmu ini kan begitu kan, tapi begitu berhadapan dengan konteks langsung, kejadian langsung, kadang-kadang kita lupa dengan ilmu itu. Begitu kita salah, baru kita teringat, ya Allah, aku nih buat salah. Ada orang yang langsung udahlah, kalau udah buat salah Allah nggak ridho itu sama aku, putus asa. Padahal seharusnya kita itu ketika kita misalnya menghadapi yang namanya hal yang tidak kita inginkan, misal terjerumus dalam kemaksiatan, jangan memandang bahwa rahmat Allah itu udah selesai, udahlah Allah murka sama aku. Belum. Allah tetap menebarkan rahmatnya kepada kita. Apa buktinya? Ketika kita salah, kita masih diizinkan oleh Allah untuk mengingatnya, untuk tobat kepadanya. Maka kalaulah kita terjerumus, katakanlah lupa kita atau sengaja kita melakukan hal-hal yang tak diridhoi Allah, jangan putus asa. Tetaplah kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran umumnya yang akan kita kaji. Lalu kita bahas nanti. Nah, yakni min alamatil ta'wilil amali ala amalihi ayyam kuso roja'uhu fi rahmatillahi ta'ala inda wujudi zalalihi. Yakni itu kalau dalam bahasa Arab artinya maksudnya. Kita pun kadang-kadang sering ngomong yakni kan gitu kan. Anna min alamatit ta'wil, di antara, harusnya di antara tanda-tanda, jadi bukan satu tapi banyak, di antara tanda-tanda bergantung pada amal ibadah, berpegang kepada amal ibadah, ayam kusoroja'uhu bi rahmatillah, berkurangnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah
inda wujudi zalali, ketika tergelincir di dalam kemaksiatan. Wa mafhumuhu, yang dipahami dari teks itu, rajhanur rajai inda tahalli bil amal wa takhalli aniz zalal. Yang harusnya kita pahami adalah bahwa harapan kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu bertambah besar ketika kita sedang beramal ibadah, sedang taat kepada Allah. Wa takhalli aniz zalal, dan jangan bertambah kecil harap kita kepada Allah ketika kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, maksudnya seseorang ketika dia melakukan amal ibadah, bisa ini sholat isya berjamaah, bisa hadir ke majelis taklim, yang dia munculkan adalah harapan kepada Allah. Harapannya besar, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Kenapa? Karena dalam ilmu tauhid ada namanya hukum adat. Belajar kan hukum adat? Adatnya kalau orang minum apa Pak? Ketika dia minum hilanglah haus. Tapi apakah air yang menghilangkan haus itu? Bukan. Yang menghilangkan haus itu adalah Allah. Mau bukti contoh dalam ilmu tauhid? Kita kalau minum sedikit hilang. Coba tengok pemain bola, kalau udah capek dia main bola, satu gelas itu tak cukup Pak. Siapalah yang menghilangkan haus itu? Allah, bukan air. Nah, adatnya orang yang beramal ibadah itu, adatnya orang yang beramal ibadah harusnya masuk ke dalam surga. Tapi bolehkah Allah tidak memasukkan orang yang beramal ibadah ke dalam surga? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kita belajar dalam hukum akal, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Ada jaiz, ada sifat yang hak Allah. Allah yang menentukan bolehkah masuk surga orang yang tak taat, dan boleh Allah memasukkan neraka orang yang taat. Nah, kalau nanti baca kitab Al-Mawaiz Al-Uskuriyah, ada kisahnya. Ada kisah yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Kisah yang diceritakan oleh Umar bin Khattab tentang seorang yang kata Umar bin Khattab, nanti dia rajin beramal ibadah, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan dia ke dalam neraka. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke dalam neraka? Bukankah aku orang rajin sholat? Bukankah aku orang yang rajin puasa? Bukankah aku yang pernah haji? Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kau masuk ke dalam neraka disebabkan kau bergantung kepada amalmu, bukan bergantung kepada rahmat Allah. Jadi nggak boleh Bu. Ibu misalnya rajin sholat duha 12 rakaat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang sholat duha 12 rakaat, dibangunkan Allah rumah di dalam surga. Datang awak lancip mulut nih, kata orang Tembung lancip, namanya terlalu sopaten. Awak hitunglah, aku udah 25 tahun, 20 tahun aku sholat duha 12 rakaat aku setiap hari. Berarti berapa itu rumah Allah yang dibangun? Ini nggak boleh. Kita harus melakukan itu semata-mata karena Allah, lalu kita balikkan kepada Allah. Kalau Allah ridha, maka Allah bangunkan rumah untukku. Tak boleh kita menghitungnya sendiri. Serahkan kembali kepada Allah. Jadi dalam beramal ibadah begitu juga. Kita ini Ustaz mengajar jamaah juga nggak boleh memaksakan jamaah itu harus paham. Itu yang pernah dipesankan oleh Mbah Maimun. Kau nggak usah pikirkan kapan, apakah jamaahmu itu menjadi orang pintar atau tidak. Tapi kau pikirkan adalah kau tugasmu menyampaikan
ilmu. Kenapa? Karena pada dasarnya bukan kita yang memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sesuai dengan firman Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kau tidak dapat menunjuki siapa yang kau inginkan, tapi Allah menunjuki siapa yang kamu mau, yang dimauinya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beramal ibadah kita juga sama. Jangan kita merasa kita yang punya amal ibadah. Yang punya amal ibadah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, Allah berikan amal ganjaran. Tapi kalau Allah nggak ridho dengan amal ibadah kita, maka Allah nggak akan memberikan karunia buat kita. Maka ini penting. Ustaz, kenapa ini penting dibahas oleh Ibnu Athaillah? Jawabannya, ada orang ketika dia taati, tiba-tiba menjadi orang yang terjerumus, katakan dia salah. Lalu kemudian dia bilang, ah, udahlah, nggak usah lagi lah aku sholat, tobat. Aku ini udah jadi orang ahli maksiat. Kayaknya Tuhan itu udah nggak ridho sama aku. Itu salah. Ketika kita salah, cepatlah balik kepada Allah. Makanya ulama mengatakan istighfar itu perlu diistighfari lagi. Maksud ulama itu bukan istighfarnya salah, Pak. Tapi kadang-kadang beristighfar awal punya nafsu, muncul nafsu. Paten aku hari ini bisa istighfar 100 kali. Udah mirip macam Nabi. Itu perlu diistighfari. Kenapa? Karena istighfarnya masih didominasi oleh nafsu. Maka ketika kita beramal ibadah, jangan pernah kita berpegang dengan amal ibadah itu. Artinya, udahlah, udah salah aku, udahlah itu, gitu kan? Enggak. Ketika kita tergelincir, baliklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Wala ya'zumu raja'uhum bil a'malis limulazatihim qauluhu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil maknun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kenapa orang yang ketika dia berpegang teguh kepada rahmatnya Allah, saat dia taat, dia ingat ini ada peluang besar mendapatkan rahmat Allah. Ketika dia misalnya terjerumus dalam kemaksiatan, dia tetap merasakan ini ada harapan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu berbuat. Artinya, kita akan belajar ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid, semua yang kita lakukan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa suami kita itu sudah ditentukan, Bu. Ada orang udah lama dekat-dekat, rupanya nggak jadi. Ada orang begitu dekat langsung jadi. Siapa yang menentukan? Kita atau Allah? Allah. Ada orang udah banyak dia berusaha, nggak banyak rezeki. Ada orang pemalas, banyak rezekinya. Kenapa? Rupanya ayahnya banyak hartanya, meninggal, warisannya banyak, kaya dia. Ada orang bekerja dari pagi sampai malam, gak kaya-kaya juga. Kenapa? Karena Allah yang menentukan, si anu kaya, si anu miskin. Nah, begitu juga dengan kita. Allah yang menentukan semua gerak kita. Allah yang mengatur semua gerak kita. Lalu orang bilang, kalaulah semua sudah ditentukan oleh Allah, ngapain kita usaha? Perjawabannya sederhana. Dari mana kita tahu takdir kita kaya? Dari mana kita tahu takdir kita miskin? Dari mana kita tahu takdir kita masuk surga? Dari mana tahu takdirnya kita masuk neraka? Kita tahunya itu setelah ada usaha kita. Maka ketika kita berusaha, jangan berpegang sama usahanya, tapi berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau dalam kajian orang tauhid, seharusnya kita ini banyak bersyukur, Bu. Bukan banyak bermimpi yang akan datang. Sebab yang kejadian yang akan datang sudah ditentukan oleh Allah. Coba, kata Umar bin Khattab, Pak, lebih berat syukur ketimbang sabar. Bapak yakin nggak, Pak? Yakin. Kenapa yakin? Karena memang dasarnya kita ini lebih sering ngomong-ngomong sabar. Susah, sabar ya. Nggak jadi umroh ya Ustaz, belum jadi umroh, takut isolasi, sabar ya. Padahal sebenarnya kita lebih banyak menerima nikmat Allah. Nggak percaya? Coba, Pak, Ibu masih ada, Pak? Masih. Pernah nggak Bapak ketika bangun lihat Ibu ada, alhamdulillah istriku ada? Padahal itu rezeki oleh Allah. Ada orang nggak punya pasangan lagi, sibuk dia mau kawin lagi, harta nggak banyak. Nanti kalau harta kawin lagi bagi warisan, kata anak-anak enak kali, istri kedua dapatnya setengah katanya. Nggak ngapa-ngapain, bapak tinggal 2 tahun dia dapat setengah. Kami hidup sama bapak dapatnya katanya. Contoh nggak Pak? Contoh misalnya anak-anak, setengah harta bapak dapat untuk istri, setengah lagi bagian kami katanya. Kami yang hidup 20 tahun kan gitu kan. Ini contoh Pak. Kan banyak kita ini. Ketika dapat nikmat dari Allah, itu kalau mau tahu teks di mana Umar bilang, dituliskan, Umar mengatakan lebih berat syukur ketimbang sabar, itu dalam Hikayatus Sufiyah. Jadi dalam kitab Hikayatus Sufiyah itu dicantumkan kata Umar bin Khattab, lebih berat syukur ketimbang sabar. Kalau dipikir-pikir betul. Awal ngucapin alhamdulillah lewat istri nggak pernah ya Pak. Dapat dapat minuman nggak pernah ada orang ngasih aqua, alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau misalnya jatuh dari kereta lalu kita bilang oh iya sabarlah, aku diuji oleh Allah, padahal nggak tiap hari jatuh naik keretanya. Kalau kita bersyukur tiap hari, kita lihat istri ngomel, alhamdulillah ada yang ngomelin. Ada orang belum pernah diomelin, dia belum nikah kan. Itu dia. Padahal ketika itu disinilah, ini. Maka kalau kita terjerumus, misalnya terjerumus ke dalam kemaksiatan, nauzubillah ya, terjerumus dalam kemaksiatan, jangan langsung putus asa. Pandanglah Allah yang menciptakan aku terjerumus ini, berarti Allah ingin aku segera kembali kepadanya. Ku berbanyak istighfarku, ku berbanyak amal ibadahku. Karena Allah mengatakan innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Artinya Allah ingin menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bukan cuma hanya yang saat itu aja, yang lalu-lalu. Dengan kita memperbanyak amal ibadah, dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham Pak? Paham. Masih mau bilang ngaji kemarin ini karena apa? Karena mencari rahmat Allah. Jangan lagi bilang karena mau masuk surga. Kenapa? Karena siapa yang jadi penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita datang kemari hanya menimbulkan harap, mudah-mudahan di sini ada rahmat Allah. Lalu ketika aku meninggal, Allah tentukan aku menjadi penduduk surga. Nah, kalau di dalam kitab ini di dalam ada hadis Nabi ya, sebelum saya cerita tentangnya, hadis Nabi bilang al-fadirur radi rahmatullahi taala aqrabu ilallahi minal 'abidil mu'min. Kata Rasulullah, pelaku dosa yang mengharapkan rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah ketimbang ahli ibadah yang memutuskan rahmat kepada Allah. Kita punya salah Pak, punya. Katakanlah dulu Ustadz, saya ini suka curi mangga orang.
Atau misalnya ibu-ibu dulu Ustaz, sebelum Ustaz Ferry buat pengajian, kalau wirid saya suka bawa tas yang agak besar Ustaz. Ngapain? Kalau lihat cantik piring orang itu saya masukkan ke dalam tas. Ini contoh Bu. Sekarang sudah pengaji tahu saya itu dosa, saya mau berharap kepada Allah dikasih rezeki yang banyak agar bisa membalikkan piring tadi. Ini lebih bagus ketimbang orang yang gak pernah mencuri tapi dia beramal ibadah, dia bilang aku ini paling bagus dibanding yang lain, amal ibadahku luar biasa, kalau aku mati Allah masukkan aku ke dalam surga. Ini orang sombong namanya. Jadi ketika kita berbuat dosa, jangan pernah pandang bahwa kita ini udah habis, udahlah. Kalau ibarat orang main bola Pak, udah injury time, udah jelas kalah lah kita. Padahal masih mungkin dapat rahmat Allah. Lah sering kok kalau nonton bola ya Bang ya, udah tanda-tandanya kalah, tiba-tiba bisa jadi menang. Itu contoh. Maka ketika kita menjadi menjadi orang yang katakan terjerumus kemaksiatan, mungkin semua kita mungkin nggak ada yang tahu kejadian kita besok apakah kita ahli taat atau ahli maksiat, nggak ada yang tahu. Sekiranya kita masuk ke dalam ahli maksiat, maka perkencanglah amal ibadah kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih membuka rahmatnya untuk kita. Maka saya lagi-lagi saya bawa cerita Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang, wallahi mabtalaitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya arba'una. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, tidaklah aku diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dalam ujian itu ada 4 kenikmatan. Paten kan? Diuji oleh Allah, dia bilang masih dalam orang yang dapat nikmat. Yang pertama, Islam takun bini. Kalau ujian itu hanya nimpa diriku, bukan nimpa agamaku, aku masih layak bersyukur kepada Allah. Nah kalau awak buat salah Pak, pulang dari sini salah bawa sendal, salah nggak itu Bu? Salah Ustaz, karena ngantuk dibawanya, membalikkan malu ya kan. Tapi ya kalau memang akan datang dibalikkan, diumumkan saya salah bawa sendal kan gitu kan. Nah misalnya dibuat salah, udahlah ke bawah, malu pun bilangnya di bawah. Nah ini kan masih nimpa diri kita, harusnya kita datang kita balikkan. Nah tapi kalau nimpa agama itu bagaimana? Agama awak dihina-hina. Nah ini bukan namanya syukur, ini baru namanya ujian. Nah, kalau di detik.com udah mulai ada istilahnya haji meterbis. Haji nengok kamera, lihat Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Lontar jumroh tinggal lontar-lontar aja. Tahap yang dilontar begini meterbis. Begitu tingginya tangan gerak, muncullah batu di sana muncul. Meterbis. Jadi nggak perlu lagi berangkat umroh. Ini baru namanya musibah. Kenapa? Karena ibadah itu sifatnya ta'abudi, bukan ta'akuli. Dari sisi manfaat, oh iya ini tentu bermanfaat. Kalau COVID aman kan gitu kan, nggak ada isolasi. Tapi dari sisi ibadah nggak bisa, tetap harus berangkat ke sana. Kenapa? Karena ini ibadah yang datangnya dari Allah. Belum bergaung di Indonesia, tapi bakal bergaung nanti, itu akan ada ribut-ribut seperti ini. Baru namanya ujian. Sebelum ribut, kita anggap ini masih layak disyukuri. Mudah-mudahan nanti ulama kita muncul mengatakan itu salah, jangan dipakai. Arab Saudi sudah bahas itu. Nah, Islam takun fi dini. Jadi kalau musibah itu hanya nimpa diri kita, bukan nimpa agama kita, kita masih layak bersyukur kepada Allah. Islam takun muhramar ridha. Ketika kita ditimpa musibah tapi Allah masih ridha dengan kita, masih diizinkan Allah kita berbuat baik, masih diizinkan Allah kita tobat, itu masih layak bersyukur kepada Allah. Katakan, dulu awak pernah main jula-jula Ustaz, tapi bukan di sini, waktu tinggal di daerah sana.
begitu awak dapat uang jula-jula, tahu jula-jula bu? Arisan katanya kan. Nah, aku dapat uang arisan jula-jula, lah dia pak gak bayar untuk nomor selanjutnya. Nah, sekarang sudah mengaji, awak mengharap diizinkan oleh Allah datang mengaji sadar, itu masih layak bersyukur kepada Allah, sambil disiapkanlah diri ngumpul-ngumpul uang untuk membalikkan uang orang yang dipakai. Jadi kata Umar bin Khattab, kalau salah awak tapi Allah masih izinkan kita ngangkat tangan, masih Allah izinkan kita munajat kepadanya, ibadah kepadanya, itu masih layak bersyukur kepada Allah. Islam takun ghairu mukallafi bi. Kata Umar bin Khattab, kalau musibah itu, ujian itu masih sanggupnya kita melaluinya, kita masih layak bersyukur. Tapi kalau udah nggak sanggup, baru kita namakan itu musibah. Contoh, kalau masihnya cuma COVID, suruh-suruh pakai masker, sanggup kita? Sanggup. Bersyukurlah kita. Sebenarnya masih layak bersyukur pakai masker itu. Kalau awak model orang sariawan atau mulutnya yang bau, gara-gara masker selamat tetangga sebelah. Tapi ya janganlah pula terlalu over kali kan begitu kak. Artinya ini masih ada manfaatnya. Kalau cuma suruh pakai masker masih ada manfaatnya kan gitu. Tapi kalau misalnya datang musibah yang kita nggak bisa menanggulanginya, nggak mampu kita, itu baru betul-betul namanya ujian. Saya rasa nggak ada musibah yang kayak gitu kita hadapi pak. Semua kita bisa melewati. Kenapa? Karena sesuai dengan kesanggupan kita. Yang keempat, inni arjus sawaba 'alaiha. Ketika aku dapat musibah, aku katakan aku berharap dapat pahala besar. Kenapa? Karena setiap musibah yang dihadapi ada pahala yang disiapkan oleh Allah. Ketimbang ketika ada musibah awak nggak dapat pahala, yang ada dapat dosa. Contohnya siapa itu Ustaz? Orang yang kena narkoba. Itu kan udah jatuh dia ke dalam maksiat. Tapi akhirnya dia terus aja. Ini kan ujungnya dapat dosa. Kalau punya salah, segera balik kepada Allah. Disitulah kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dikatakan, "Fala yu'zamu rajahum bil a'malis salihah. Innahum la yushahiduna li anfusihim 'amalan wa la yanqusu 'amaluhum fi rahmatillah. Idza qasiru fi ta'ati aw iktasabu zalalan li'annahum 'araqi fi biharir ridha bil iqdari mutamassikuna bihabli qada wa rabbuka yakhluqu ma yasha." Maka jangan ketika ini maka tidak membesarkan amal kecuali harapannya untuk memperoleh rahmat dalam ibadah. Artinya begini, ketika kita beramal ibadah, harapan kita itu cuma satu. Harapannya adalah mencari rahmat Allah. Apa sebab Ustaz? Karena kita sudah mempelajari ilmu tauhid. Sejak zaman azali kita ini sudah ditentukan Allah ukurannya semuanya. Ada orang yang ditetapkan Allah di umur sekian menjadi ahli ibadah. Ada orang yang ditetapkan oleh Allah 2 tahun dia menjadi ahli maksiat, lalu kemudian setelah itu menjadi ahli taat. Maka ketika hidup kita bisa beramal ibadah, bisa balik kepada Allah, yang dicari adalah rahmat Allah. Jadi kalau ditanya, Rasulullah itu masuk terbebas dari dosa. Kenapa Rasul udah bebas dari dosa tapi istighfarnya lebih dari 70 kali bahkan hingga 100 kali? Jawabannya bukan Rasul merasa berdosa, tapi Rasul terus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab masih banyak nikmat yang dikasih Allah yang belum bisa disyukuri. Contoh sederhana kita Pak, dan contoh yang saya contohkan tadi kan gitu. Bisa misalnya melihat kawan, nggak muncul rasa harap rahmat Allah. Harusnya kan bisa melihat kawan, alhamdulillah ya Allah, mata ini masih berfungsi,
Walaupun yang misalnya matanya kayak saya empat, tapi masih bisa memandang jauh, ya Allah, alhamdulillah. Nah, ini yang dimunculkan. Gak bisa, kadang-kadang lupa kita, maka kita butuh istighfar yang banyak. Jadi Rasul beristighfar itu bukan karena Rasul berdosa, tapi Rasul mencari, mengharapkan rahmat Allah. Kalau Rasul saja seperti itu, pantasnya kita juga. Sering istighfarmu? Alhamdulillah Ustaz, kalau siap sholat istighfar. Bisa sampai Rasul, seperti Rasul? Belum Ustaz, istighfar lagi. Ya Allah, ternyata disadarkan lewat lisan Ustaz, istighfarku masih kurang. Mudah-mudahan besok ditingkatkan. Harapannya Allah berikan rahmat buat kita. Syekh Hasan Al-Basri, kalau nggak salah saya, mengatakan kita ini perbanyak istighfar di mana saja, di jalan, di meja makan, di tempat tidur, di pasar, dan di mana saja katanya. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Karena kita nggak tahu istighfar kita yang mana yang diridhoi oleh Allah. Maka kita butuh itu. Kita butuh istighfar yang banyak, berharap ada keampunan yang diberikan oleh Allah di balik istighfar yang kita lakukan. Nah, maka katanya mereka tidak melihat bahwa mereka yang melakukan amal itu, artinya ketika orang sudah mengharapkan rahmat Allah, dia gak memandang bahwa dia yang melakukan amal ibadah itu, tapi dia pahami bahwa Allah yang menggerakkan kita bisa melakukan amal ibadah. Saya lupa itu di kitab apa ya. Jadi teknik ini beragam kan. Teknik orang sholat khusyuk itu diantaranya adalah ketika dia sadar habis baca Al-Fatihah, dia sadar dia bisa baca Al-Fatihah atas izin Allah. Dia lanjut baca surah, dia bisa melakukan ini karena Allah. Dia bisa melakukan ruku, ini semua karena Allah. Ini kalau rutin dilakukan, ini bisa menimbulkan khusyuknya sholat. Jadi bukan khusyuknya sholat lupa dengan misalnya awak sholat Allahu Akbar, lupa ini, lupa dengan duniawi, yang ingat Allah aja. Enggak, maksudnya kita masih ada hubungan dengan hal yang duniawi, tapi kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa baca Al-Fatihah, kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya kalau ada cerita khusyuk yang agak apa namanya, agak menarik dan jarang dibahas oleh para asatis kita. Izin Ustaz, ini walaupun fikih saya pindahkan sedikit ya, saya masuk sedikit. Ibu kalau misalnya sholat, ini kita bahas kaji Bu, agar tahu nanti makna mengharap rahmat Allah. Ibu sholat Allahu Akbar, lagi sholat hujan, teng gitu kan. Kira-kira ibu batalkan sholat ataukah sholatnya diteruskan? Kalau teruskan, gimana teruskannya? Balik lagi, ulang lagi dari awal? Oh enggak, kalau dibatalkan dia dosa besar. Kenapa? Fala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amal. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Sholatnya dipercepat, gerakannya dipercepat sambil tetap dikonekkan dengan Allah. Jadi bagaimana Ustaz? Dalilnya mana? Ini dalilnya. Dalilnya Nabi pernah Bu sholat 2 rakaat, 4 rakaat nih jenisnya, saya lupa jenis nama sholatnya. Allahu Akbar, di 2 rakaat Nabi santai. Pas di rakaat ketiga dan keempat, Nabi itu kencangnya luar biasa, agak kencang. Siap sholat ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa yang 2 rakaat terakhir sholat kau agak kencang ya Rasul? Bahasa kita ini. Kata Rasulullah, kata sahabat, apakah ketika itu ada turun wahyu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Tadi ku kencangkan sholatku karena ku dengar anak kecil menangis. Biar tenang emaknya, biar tenang ibunya, ku percepat sholatku. Begitu siap sholat, dipegangnya anaknya tadi kan langsung diam dan ibunya jadi tenang. Begitu juga dengan ibu.
Kalau sedang sholat Allahu Akbar, gelenteng, cepatkan sholatnya, jangan dibatalkan. Begitu siap, ingatlah kita ini bisa mempercepatnya karena rahmat Allah. Mempercepatnya gimana Ustaz? Habis baca Al-Fatihah jangan lagi baca surah. Begitu ruku jangan lagi ibu tasbihnya 3 kali, tapi cukup 1 kali. Begitu sami Allahu liman hamidah cukup baca Rabbana lakal, jangan diteruskan, itu aja Rabbana lakal hamd. Ketika sujud bacaannya cuma 1 kali. Kira-kira kalau kayak gitu basah kali nggak pakaian? Nah, dapat nggak diambil pakaian yang misalnya baru gerimis? Dapat Ustaz. Jangan ibu Allahu Akbar, aku ini sedang sholat. Kalau kata Tuhan basah, basah lagi. Kalau kata Tuhan nggak basah, nggak basah, itu namanya salah. Yang ada diajarkan oleh Nabi begitu. Nah ini penting diamalkan. Kenapa? Karena kita mencari rahmat Allah. Allah mengajarkan lewat Rasul, itu adalah rahmat darinya. Nah maka ketika beramal ibadah, yang kita butuhkan itu adalah, harapan kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita melakukan kemaksiatan, kita nggak tergelincir dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena hati kita sudah hanyut, tenggelam ya. Di sini bahasanya biharul ridho bil aqdar, sudah hanyut dengan lautan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang sudah beramal ibadah cuman mengharap rahmat Allah, mau dia taat, mau dia sedang terjerumus ke dalam kemaksiatan lalu kemudian dia taat kembali, itu posisinya sama. Enggak, ketika dia taat dia nggak merasa dirinya congkak sombong, wih amal ibadah udah banyak. Enggak, dia mengatakan bisa melakukan amal ibadah yang banyak ini karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan lalu disadarkan oleh Allah, dia kembali ingat, ini karena rahmat Allah aku disadarkan, maka kutingkatkanlah amal ibadahku. Ketika dia bisa beramal ibadah, dia balikkan, ini semua karena rahmat Allah. Kalaulah balutannya rahmat Allah semuanya, maka dia menjadi orang yang tak bergantung kepada amal. Nah, baik, kita lanjut. Fa innar ridha bil qada wajibun min haitsu iradatihi ta iradatihi lahu. Maka ridha dengan ketentuan Allah, fa innar ridha, punya dia membarisi. Fa innar ridha bil qada'i, maka sesungguhnya ridha dengan ketentuan Allah wajibun, wajib. Kita ini wajib meridho dengan ketentuan Allah. Kalau nggak mau ridho dengan ketentuan Allah, kita menjadi orang yang berdosa. Nggak ada di sini di antara kita yang bisa nentang ketentuan Allah, nggak ada. Maka diwajibkan kita ridho. Bapak duduk di sini wajib ridho, Pak. Ada yang duduk di situ wajib ridho. Kenapa? Allah yang menentukan. Kan gak setiap saat duduknya di situ, bisa jadi duduknya di belakang terlambat kan begitu, bisa jadi duduknya di situ sama. Pakaian yang kita pakai itu menunjukkan kita ridho. Jadi kita harus ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menjadi orang yang ingin menentangnya. Kita lihat misalnya, ini kalau orang tasawuf ya, melihat kemungkaran, dia nggak bisa mubah pakai tangan, dia nggak bisa mubah pakai lisan, dia cuma bisa rubah pakai hati. Artinya apa? Pakai hati apa? Dia ridho itu terjadi atas kehendak Allah, dan dia ridho Allah cuma bisa menyuruh dia mencegah kemungkaran itu lewat doa. Kadang-kadang kita ini masih dibumbui nafsu, merasa kita bisa menentang kemungkaran itu, apa? Nyerocos sana, nyerocos sini, padahal cerocosan kita pun nggak didengar sama yang buat kemungkaran. Ujung-ujungnya nggak akan selesai, yang terjadi adalah kita sakit. Ustaz, contoh konkretnya gimana? Ibu ngerepet tentang harga, tentang minyak.
payah loh Ustaz minyak itu. Ibu ngerepet nih, jijik kali aku lah misalnya, jijik kali aku misal dengan si anu ini, payah kali minyak itu saat ini. Ibu ngomong kayak gitu, kira-kira ada manfaatnya enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak sampai sama yang sana. Jadi apa yang kita bangun? Bagus kita ridho dengan ketentuan Allah. Kita ingat, oh ini ketentuan Allah. Maka ketika kita paham dengan ketentuan Allah, yang kita bangun apa? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman Ustaz. Iya. Kita semua ngaku beriman kepada Allah. Ngaku. Pernah tahu tanda iman kepada Allah? Enggak. Sahabat itu udah menceritakan tanda iman. Saya paling suka ini bawa hadis ini. Mau orang meninggal, mau orang kawin, mau orang sedang berusaha, saya selalu pakai ini. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda iman ini? Tanda iman itu udah dijelaskan oleh sahabat. Tanda iman bukan percaya Allah cipta langit itu aja, bukan. Bukan tanda iman itu percaya sekedar ya Allah itu Tuhan gitu, bukan. Tanda iman itu udah dijelaskan oleh para sahabat. Jadi ini ada dalam kitab Nashul Ibad ya. Jadi sahabat itu kan punya kebiasaan, habis sholat subuh nggak pulang, tunggu terbit matahari lengkap baru kemudian melakukan sholat isra. Walaupun sebenarnya makna lainnya juga ada, supaya apa? Supaya tercatat sebagai ahli ibadah oleh malaikat malam dan ahli ibadah oleh malaikat pencatat pagi. Ini kan aplusannya malaikat itu kan diantaranya di waktu subuh, waktu selesai sholat subuh sampai terbit matahari kan gitu. Jadi sahabat tadi kumpul nih, begitu kumpul didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul mengatakan, ya ashabi kaifa asbahtu, wahai sahabatku bagaimana kabar kalian pagi ini? Para sahabat menjawab, asbahna bi mu'minina billah ya Rasulullah. Kabar kami pagi ini ya Rasul, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma alamatu imani? Kalau betul kalian beriman kepada Allah, apa tanda iman kalian? Para sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nashkuru ala wa nardu bi qadaillah. Kami sabar saat diuji oleh Allah, kami ridha dengan ketentuan Allah. Kami sabar saat diuji oleh Allah, kami bersyukur saat diberi kenikmatan oleh Allah, dan kami ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridha itu menjadi wajib. Kita diwajib ridha, wajib. Bisa protes Ustaz? Enggak, memang itu ketentuan Allah. Maka orang yang bisa berpegang dengan tiga ini setiap hari kita lakukan ini, Bu. Jarang dia menjadi orang yang sakit. Sabar atas ujian Allah. Nasbiru alal bala, uji Allah, sabar. Ibu harus sabar. Kalau misalnya bapak tidurnya harus ngoro, sabar. Gak perlu pakai jempitan baju nih, nggak usah. Kenapa? Sabar, syukur. Masih untung punya suami bisa ngorok. Kalau punya suami samping nggak ada suaranya, syukur ya, ridho. Kenapa? Karena inilah pasangan yang ditetapkan Allah buat kita. Ada orang nggak ditentukan Allah pasangannya, kita dikasih. Inilah memang yang terbaik, walaupun dia nggak seganteng artis. Kenapa? Karena kita dituntut untuk tiga ini. Itu tanda iman. Ini kalau kita punya ini, gak pernah kita stres, Bu. Yakin Ustaz? Yakin kan? Kenapa orang kena sakit gula? Di antaranya selain karena keturunan, banyak keinginannya. Padahal dia harus ridho, Allah yang menentukan segala halnya. Betul Ustaz? Betul. Coba yang punya sakit gula tanya sama diri sendiri, gak usah angkat tangan, tanya aja sama diri sendiri. Aku banyak keinginan gak ya? Kalau banyak keinginan, kita kena sakit itu nanti. Tapi kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, Allah hadirkan ini, ya kita terima.
Allah hadirkan yang lain, ya kita terima. Kenapa? Karena memang hidup kita ini, kalau orang Inggris bilang blueprintnya, aturannya sudah Allah tetapkan buat kita. Gak bisa kita protes. Enggak. Kenapa? Karena Allah yang memiliki kita. Maka kalau ini ada di dalam diri kita, insya Allah ketika kita ridho, rahmat Allah akan hadir sama kita. Tapi kalau kita nggak ridho, kita nyinyirnya banyak, murka Allah yang datang. Itulah sakit yang sering kita terima. Bisa paham sampai sini, Bu? Ini gajinya kok ulang-ulang situ aja, Ustaz. Iya, memang gajinya sederhana ini, tapi kena ini ke hati kita. Entah hati Bu, ya hati saya kena, saya bilang. Ketika kita bisa ini, bisa tidak berpegang kepada amal, tetap berharap kepada Allah, hati kita ini nyaman, hidup kita nyaman, hidup kita tenang, gak stres dan sebagainya. Nah, waqad qala al-musannif, dan berkata musannif fi ba'di qasadihi, di bagian qasadnya, wala yamna'u dzambun min raja'i fa innallaha ghafiruz dzunub. Perbuatan dosa tidak menghalangi harapan seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah, karena sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun dosa. Artinya, kalaupun kita buat dosa, jangan jadi orang yang gampang putus asa. Tetaplah begitu membuat dosa, balik lagi kita menjadi ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat dosa, ahli maksiat, balik lagi menjadi ahli taat. Walaupun misalnya kejadian dalam kehidupan kita seperti itu, iya, yang penting kita sadar sebenarnya hati kita menolak untuk seperti itu. Kan pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Saya paling suka membaca kisah-kisah untuk membaguskan hati. Zaman Nabi Musa dulu ada orang begitu meninggal dicampakkan orang ke tong sampah. Gak ada, begitu mau meninggal sakaratul maut dicampakkan ke tong sampah, tempat sampah-sampah. Gak ada orang yang mau memandikannya, gak ada orang yang mau mengkafankannya, gak ada orang yang mau menyolatkannya dan menguburkannya. Tiba-tiba Allah suruh malaikat Jibril, turun kau ketemui Muhammad, bilang tolong cari ada hamba yang kusayangi terletak di tempat dia dibuang ke tong sampah, ke tempat sampah oleh masyarakatnya. Datang ke malaikat Nabi Musa, ditanya, oh ada di sana dia, Musa, di tempat pembuangan sampah itulah. Terus ditanya masyarakat, ngapain kau cari-cari dia? Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhku. Apa yang suruh Allah? Aku disuruh memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya dan menguburkannya. Musa, tahukah kau dia itu siapa? Dia itu penjahat luar biasa. Kami masyarakat itu benci sekali sama dia. Maka ketika dia sakaratul maut, kami campakkan dia ke tempat sampah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala bilang sama Nabi Musa, kata malaikat Jibril pada Nabi Musa, Musa, kata Allah, siapa yang menyolatkannya diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Nabi Musa, disampaikan itu, kok bisa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya? Dia jawab oleh malaikat Jibril, Musa, sampaikan kepada umatmu. Di antaranya, saya ada 3, cuma saya hafal cuma 1 ya. Di antaranya, ketika dia sedang berada sakaratul maut, dia bilang, ya Allah, sebenarnya aku ini ya Allah ingin menjadi ahli taat, tapi ya Allah aku nggak bisa menjadi ahli taat. Kenapa? Karena aku berada di sekeliling orang-orang yang tidak taat dan selalu dibujuk oleh setan melakukan ketidaktaatan. Jadi artinya dia selalu sama ahli maksiat, lalu sama setan udah lakukan aja. Dia nggak bisa menolak dirinya itu untuk tidak berbuat maksiat. Lalu dia bilang, ya Allah, kalau bukan kau yang mengampuni dosa-dosaku, siapa lagi ya Allah? Jujur ya Allah, andai aku bisa dekat dengan ahli taat, aku pengen dekat dengan ahli taat dalam hidupku, tapi perjalanan hidupku harus berdekat dengan ahli maksiat. Ya Allah, kalau bukan kau yang memberikan aku
keampunan, siapa lagi ya Allah? Disitulah Allah menurunkan rahmatnya. Allah bilang sama Nabi Musa, bilang siapa yang menyolatkannya diampuni Allah dosa-dosanya. Itu ada 3, cuman saya lagi di sini gak hafal ya, 2 lagi. Yang pertama intinya dia benci dengan kemaksiatan, tapi dia nggak bisa menolak. Nah, di kita kadang-kadang terjadi ada orang pengen taat, masuk dia, tapi dia ahli maksiat, katakan dia dulu pencuri. Kadang-kadang kita ini muncul juga sifat kayak gitu, kayak masyarakat yang tadi. Begitu dia masuk ke masjid, mulailah kita bilang, hati-hati, jaga kota ilmu, tengok-tengok. Nanti jangan-jangan pas sholat larikannya, padahal dia tadi sudah taat. Sama juga kereta, tengok-tengok, jaga-jaga itu. Nanti begitu kita sholat lari dia, HP-nya kereta, larikannya, kan gitu kan. Nah, ini diajarkan, jangan kita menjadi bolehkah ada yang jaga? Boleh, tapi jangan rame-rame membencinya. Ketika dia sudah ke masjid, itu pertanda orang sedang taat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya taat. Ini agak panjang ini. Kita selesaikan satu. Oh gitu. Baik Ustaz, ini saya potong lah, saya pindahkan. Kalaulah memang amal ibadah itu tak memberikan pengaruh, lalu apa fungsinya? Nah, kata Syekh Abdul Majid As-Sarnubi, fungsi amal ibadah itu dijelaskan oleh Syekh Janubi. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala al-a'mal as-salihata sababan li raf'id darajati bidaril qarar wa 'amal as-salihata mujibatun li darkil asfari minan nar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal soleh itu untuk mengangkat derajat kita di dalam surga. Kita masuk surga ini semuanya selama masih ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih ada kalimat tauhid di dalam diri kita, masuk surga. Kenapa? Karena kita masih beri iman kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tapi apakah tingkatan kita di dalam surga itu sama? Tidak. Tergantung dari amal yang kita lakukan di dunia ini. Bahasa singkatnya, amal kita inilah yang menentukan posisi kita di surga itu di level mana. Di surga yang mana ini kita masuk, inilah amal soleh yang kita lakukan. Jadi amal soleh ini bukan menjadi penyebab kita masuk surga, tapi amal soleh ini menentukan di mana level kita nanti di dalam surga. Begitu juga dengan amal keburukan, bukan menjadi penentu masuknya kita ke dalam neraka, tapi dia menjadi penentu di posisi neraka mana kita masuk ketika kita melakukan amal keburukan. Nah, ini kalau ustadz-ustadz yang jago ngisi Isra Mi'raj ini bisa jadi bahan ini. Nah, kan gitu kan, ada level-level surga dan ada level neraka. Jadi amal soleh itu fungsinya bukan menentukan kita masuk surga, masuk neraka, tapi amal soleh yang kita lakukan tadi fungsinya melihat kedudukan kita di dalam surga di mana. Kalau amal keburukan, di posisi mana kedudukan kita. Nah, itu dia. Jadi di sini maksud dari amal kebaikan yang kita lakukan. Maka musonif mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya, memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra, maka Allah akan memudahkan jalan untuknya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan siapa yang pelit dan merasa dirinya cukup, wa kazzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan, fasanuyassiru lil usra, maka jalannya akan sulit. Nah, ini dijelaskan.
Jadi kalau baik awak, rajin memberi, membenarkan yang benar, maka jalan kita jadi mudah. Itu udah jelaskan oleh Allah. Datang awak beli, nggak mau awak berbagi, merasa cukup, merasa putus asa dari rahmat Allah, wa kazzaba bil husna, menolak kebaikan, maka akan sulitlah itu jalan. Ini udah jelaskan oleh Allah. Maka kata musannif, ini berhubungan dengan makomnya orang arif. Arif itu udah mengerti bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita udah ditentukan oleh Allah. Kita masuk surga ataukah masuk neraka itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka dia tidak bergantung kepada amalnya. Amal ini kenapa beramal? Aku mau masuk surga? Bukan. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah. Nanti dengan amal, kata pengarang, disitulah nanti amal ini akan menjadi penentu level kita. Di level mana kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Kan gitu ya. Baik, saya percepat lagi ya, biar ini nanti kelamaan, udah ada yang muak gitu ya. Nah, dikatakan walam yuridul amru bi tarkil ibadah, walam yuridul amru bi tarkil ibadah li'annahu min a'zamil ubad bal arada adam ta'wil alaihi wal i'timadu ala fadlil karimil jawad. Jadi dijelaskan ya, jadi bukan perintah untuk meninggalkan ibadah. Ini bukan anjuran untuk meninggalkan ibadah, bukan. Tapi ini untuk mengingatkan kita jangan berpegang dengan amal, tapi berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kitanya, kalau beramal ibadah betul-betullah ikhlas karena Allah. Kalau kita beramal ibadah masih berpegang sama surga dan neraka, berarti kita belum beramal ibadah yang ikhlas kepada Allah. Ketika kita beramal ibadah ikhlas karena Allah, mencari rahmat Allah, insya Allah orang yang diridhoi Allah, disayang oleh Allah, pasti masuk surga. Orang yang gak taat kepada Allah, ya dimasukkan ke dalam neraka. Maka sampai hadisnya kan ada, hadis nabinya yang terakhir ya, la yudkhil ahadan amalu al jannah. Kata Rasul, seorang itu tidak akan masuk surga karena amal. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, termasuk kau ya Rasulullah. Qala wala ana. Begitu juga dengan aku, kata Rasul. Illa ayyataghammadani Allahu bi fadlihi wa karamatihi. Akan tetapi aku akan tetapi aku mendapatkan rahmatnya Allah sehingga aku bisa masuk ke dalam surga. Ayyataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi, artinya seorang itu masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Intinya kita dalam hidup ini ketika beramal, janganlah menjadi orang yang berpegang kepada amal, tapi berpeganglah kepada Allah yang tujuannya mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita mau lihat amal yang kita lakukan, ingatlah amal yang kita lakukan hanya menjadi penentu apakah nanti di surga kita berada di posisi yang mana, ataukah kita berada di neraka, kita di posisi neraka yang mana. Nah, jadi intinya di sini, ketika kita bisa beramal ibadah, bisa duduk hadir di majelis taklim setiap malam Rabu, ingat ini untuk mengharap rahmat Allah. Mudah-mudahan di sini dengan keistiqomahan kita, nanti Allah tentukan kita berada di surga yang mana. Beda kita dengan orang lain, beda. Kenapa? Karena kita tergantung dengan amal kita nanti di posisi surga mana kita yang ditetapkan Allah. Kalau untuk persoalan masuk surga, itu urusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada yang nanya, Bapak Ibu? Ada yang mau nanya?
Oh ya, belum dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin ingin bertanya, Ustaz. Iya. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Bagaimana Kak Ustaz bila kita melakukan sebuah amalan-amalan atau wirid-wirid dan itu Ustaz dengan niat, saya mencontohkan begini Ustaz, dengan melakukan selawat amalan atau wiridan selawat Nabi dengan berniat tujuannya itu agar supaya rezekinya lancar. Apakah praktek atau tujuan seperti itu termasuk bersandar pada amal, kemudian apakah itu termasuk salah atau enggak gitu? Iya, baik. Untuk level awam itu bisa kita terima. Tapi kalau untuk level orang yang sudah belajar ilmu tauhid, tentu itu kurang baik. Saya nggak bilang itu salah ya, kurang baik. Kenapa? Kalau orang awam yang nggak belajar tauhid, ya sugestinya begitu. Tapi kalau kita yang sudah belajar ilmu tauhid, yang kita tahu bahwa rezeki kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bagusnya niatnya semata-mata karena Allah. Kalaupun misalnya kita pengen mengkaitkanlah hadis itu dipakai, tanamkan bahwa kita beramal ibadah ini mengharap rahmat Allah yang diberikan dengan bentuk rezeki kita jadi lancar. Jadi kalau bahasa apanya ada tambahannya. Kalau bahasa apa buka dan tutup kurungnya. Jadi menafsirkannya, aku melakukan amal ibadah ini. Contoh, siapa yang mau tidur baca 101 kali basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka segala hajatnya diwujudkan oleh Allah. Ini kalau orang belajar ilmu tauhid, dia kayak gini niatnya kurang tepat. Tapi orang awam cocok. Orang ilmu tauhid harusnya memahaminya. Ketika aku membaca basmalah 101, dimulai 101 kali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dalam bentuk apa yang kuhajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Kalau orang awam kita benarkan. Tapi kalau orang sudah belajar ilmu tauhid, nggak bisa. Kita harus ada tambahan. Contoh gini, kalau orang tauhid kan, ada orang di mana Allah, jangan kayak bukan gitu. Kalau itu bahasa kitab ya. Contoh, jangan kau kayak gitu, nanti marah yang di atas. Pernah dengar Bu? Nah, kalau dia orang awam, kita paham. Oh, dia nggak belajar ilmu tauhid. Tapi kalau dia orang ilmu tauhid, ngaji dia di sini, ngerti dia bahwa Allah tidak bertempat, dia tunjuk ke bahwa kenapa Allah di atas, misalnya dia katakan, jangan kayak gitu, nanti marah yang di atas. Dia belajar ilmu tauhid nih. Nah, ini udah jelas akidahnya salah. Bisa dipahami maksudnya. Nah, jadi beda memang level orang arif dengan level orang abid, tingkatan orang arif dengan tingkatan orang abid. Orang arif itu ketika dia beramal ibadah, memang amal ibadahnya semata-mata karena Allah. Kalau orang abid, dia ahli ibadah, yang cuma taunya ibadah, nggak pernah belajar. Yang dia tahu ini adalah keutamaan. Itu bedanya. Nah, jadi memang penting. Nah, ini yang pernah terjadi. Jadi izin saya panjangkan sedikit Ustaz. Cerita yang terjadi pada anaknya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dapat kabar Imam Syafi'i mau datang ke rumahnya. Bertamu, berziarah ya, bertamu. Jadi begitu sampai umur cerita ini, Imam Abu Hanifah bilang sama anaknya, nanti guru ayah mau datang kemari. Nanti kau tengoklah. Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal lah, pokoknya antara imam mazhab itu ya, lupa saya. Jadi kemudian nanti kau tengok akhlaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Jadi nyampe lagi rumah ulama tadi ya, Imam Ahmad bin Hanbal atau Abu Hanifah saya lupa. Begitu makan disuruh hidangkan makan. Begitu makan
Imam Syafi'i ini kayak orang congok, habis makan kambuh. Anaknya bilang, katanya Imam besar, makannya congoknya luar biasa. Masa orang alim makannya congok? Satu disimpan sama anaknya. Begitu malam, Imam tengah malam diintip sama anaknya. Katanya ahli ibadah, tahajud aja enggak, tidur aja katanya. Itu boleh tengoknya, boleh tidur aja kan, terlentang aja. Katanya ahli ibadah, masa tidur aja. Dua, tengoknya pas begitu sholat subuh, bangun langsung ke masjid, sholat jadi imam, nggak ada wudhu. Masa orang katanya berilmu ya kalau sudah tidur berarti buang angin, kan harusnya wudhu lagi. Ini kok nggak ada wudhunya ya. Akhirnya kegundahan hatinya tadi dia sampaikan sama ayahnya. Kata ayahnya, nanti begitu nanti saat kita sarapan pagi kau tanya sama Imam Syafi'i kenapa dia buat seperti itu, biar kau tahu. Jadi pas makan ditanya, Tuan, ini anak saya punya beberapa pertanyaan sama Tuan ini. Mudah-mudahan Tuan bisa jawab ya, kata. Oh iya, kata Imam Syafi'i. Pertanyaannya, katanya Tuan orang alim, tapi kok saya lihat Tuan makannya begitu rakus. Habis makan nambah, makanannya banyak. Kata Imam Syafi'i, aku makan banyak itu karena ini adalah karunia yang jarang diberikan oleh Allah. Aku tahu ayahmu ini orang soleh, orang yang mengerti hukum. Kujamin makanan ini halal, maka aku makannya banyak. Besok-besok aku ketika diajak orang makan, belum tahu aku apakah rezekinya itu halal atau enggak. Tapi ayahmu ini, kujamin rezekinya halal karena dia orang alim, maka makanku jadi banyak. Dia mana? Ini pula katanya. Kau lihat aku sedang golek, sebenarnya aku tidak tidur, tapi aku sedang menyelesaikan 100 masalah dari satu ayat. Kan lebih bagus ahli, kan lebih manfaatnya dikit. Dia menyelesaikan masalah untuk orang banyak. Ketimbang dia sholat ya hanya untuk diri sendiri. Ini kan manfaatnya luar biasa. Gambarannya karena ngintip, kan kalau kita ngintip kita kira lah orang golek itu tidur. Nggak tahunya rupanya dia sedang menyelesaikan masalah yang muncul dari sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah aku sedang saat itu menyelesaikan masalah, apakah aku sedang tidur? Nah, maka itulah aku sholat subuh gak lagi berwudu. Nah, inilah dia menjadi gambaran buat kita bahwa orang alim beda dengan orang abid. Nah, sama dia Pak. Jadi sama lah dia Ustaz ya. Jadi kalau ada kita beramal ibadah, ada orang beramal ibadah karena ini, ya kalau untuk levelnya orang awam kita benarkan. Tapi kalau dia orang yang ngerti tauhid, tentu ini kurang baik. Saya nggak bilang dia salah ya, kurang baik kalau dia berpegang sama ini. Harusnya dia berpegang ini dilakukannya mengharap rahmat Allah yang mudah-mudahan beri rezekiku jadi banyak. Padahal dia tidak tahu dalam ilmu tauhid rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Atau dia bilang berharap rahmat Allah dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Bisa dipahami ya? Ya. Ada lagi? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari begitu banyak paparan yang diberikan oleh Ustaz. Tadi salah satunya adalah bahwa kita suatu waktu bisa tergelincir Ustaz. Tidak tahu besok bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tidak tergelincir Ustaz? Satu. Dan kedua, yang kedua Ustaz, tadi Allah kan kita mengharapkan rahmat Allah dan Allah bisa saja menentukan siapa masuk surga juga siapa masuk neraka. Iya. Dia sholat juga bisa masuk neraka, dia bandit juga bisa masuk surga gitu. Iya. Pertanyaannya,
apakah memang mungkin bandit ini bisa masuk surga, Ustaz? Oh, Itu pertanyaan. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita tidak bergelincir? Kalau ikhtiarnya tentu dengan doa dan terus beramal ibadah dan berteman dengan orang soleh. Kenapa? Karena almaru ala dini khalili falyanzur may yukhalil. Seorang itu seperti agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi temannya. Ini ikhtiar manusia. Tapi ketentuan Allah, bisa saja orang itu masuk ke dalam, tergelincir ke dalam kesalahan. Kenapa? Karena Allah yang punya kuasa. Sebelum kita lahir, sebelum ada dunia ini, sejak zaman azali, itu sudah ditentukan Allah. Kita ini hanya menjalankan episode dan melihat ini lo takdir. Nah, sekarang gini, apakah halo, tes ya, baik. Apakah saya mau tanya? Apa? Jangan marah ya Pak, saya bukan bertanya-tanya ini dianggap mendikte, bukan ya. Apakah Bapak sudah tahu hari ini duduknya di situ? Tidak. Tahunya duduknya di sini kapan? Ya malam ini. Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dunia ini diciptakan, Allah sudah tahu Bapak duduknya di situ. Artinya ketentuan Allah yang menentukan di situ. Jadi bagaimana supaya kita tidak tergelincir? Ikhtiar kita manusia, pertama lewat doa, kedua bersahabat dengan orang soleh. Nah, yang ketiga perbanyak baca kisah-kisah orang yang taat kepada Allah, yang pernah tergelincir taat. Jadi ketika tergelincir sadar kita taat kembali. Lalu kemudian Ustaz, mungkinkah orang bandit masuk surga? Pertanyaannya, tes habis baterai di sini. Tes, oke ya, baik. Nah, pertanyaannya, ini bukan lagi-lagi Pak, saya nanya bukan untuk menjatuhkan ya. Apakah wajib Allah memasukkan kita ke dalam surga? Enggak. Apakah mustahil Allah memasukkan kita ke dalam surga? Enggak. Berarti kalau gitu jaiz. Maka berhak urusannya Allah memasukkan kita. Mungkin bandit masuk ke dalam surga, Ustaz? Mungkin. Mungkinkah bandit orang taat masuk ke dalam neraka? Mungkin. Nah, ini saya bacakan kisah yang ada di dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usburiyah. Sebentar ya Pak. Nah, jadi kisah ini bersumber dari Umar bin Khattab ya, dari Umar bin Khattab, tentang seorang yang tadi saya ceritakan. Dia bakar tubuhnya, lalu kemudian ternyata dia masuk, Allah ridho dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu ada di dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usburiyah. Ya, dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usburiyah. Ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu akannya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ceritanya bersumber dari Nabi. Anna rajulan lam ya'mal khairan qat. Ada seorang laki-laki nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ini berarti bejat, ya kan? Illa tauhid, kecuali dia punya tauhid. Percaya bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, kan gitu. Tapi kayaknya ini bukan kejadian Nabi Muhammad ya, bukan percaya kepada Allah. Falamma hadarahul maut, ketika mati datang, hadir maut itu. Qala li ahlihi, lalu dia berkata kepada keluarganya, Iza ana mutun fahrukuni bin nar. Kalau nanti aku mati, tolong kau bakar hatta tad'uni Ramadan, sampai aku menjadi abu. Rimat ya, romat, ada rimat bacanya. Summa zaruni fil bahr,
Lalu tebarkanlah debu-debu tadi, abu-abu tadi ke laut. Fi yaumi rab'in fa'alu, di saat banyak angin. Wa fa'alu, lalu keluarganya melakukannya. Fa iza huwa fi qabdatillahi ta'ala, maka setelah keluarganya melakukan itu, dia berada dalam genggaman Allah. Qala Allahu ma hamaluka ala ma fa'al. Apa yang membuatmu melakukan apa yang membuatmu melakukan pekerjaan ini? Artinya nyuruh keluarganya tadi membakar, lalu abunya dibuang saat angin sedang banyak, kan gitu. Qala ma khafatuka, aku melakukannya karena ketakutanku kepada. Fa ghafara lahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qad illa tauhid. Kemudian aku melakukan itu karena aku takut samamu. Fa ghafara lahu biha, maka Allah mengampuninya disebabkan karena dia takutnya tadi, takut kepada Allah, padahal dia tak pernah melakukan apapun kecuali punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita dalil, kalau orang sudah dapat ampunan Allah, maka tempatnya di mana, Pak? Jadi jais bagi Allah, boleh bagi Allah memasukkan bandit ke dalam surga. Dan jais bagi Allah, boleh bagi Allah memasukkan orang taat ke dalam neraka. Tentunya jangan ini yang dipegang aja. Allah itu kan Tuhan yang maha adil. Apakah seluruh manusia bisa ngalamin ini? Ya enggak lah, cerita keadilan, ya cerita keadilan. Jadi bisa, kalau cuma tanya bisanya, bisa. Tapi apakah semua orang taat? Nanti aku gak taat. Nanti yang penting aku punya tauhid, dalam masuknya untuk ke dalam surga. Enggak lagi aku nginap-nginap di neraka. Enggak, kayak gitu. Artinya ini cerita jaisnya, mungkin saja. Kenapa kok bisa jadi mungkin Ustaz jais? Karena surga dan neraka sendiri adalah makhluknya Allah. Cuman kan dia dikekalkan, kan belajar ilmu waqo. Sifat Allah waqo. Di antara yang dikekalkan Allah itu, makhluknya yang dikekalkan Allah kan surga dan neraka. Jadi apa? Ini kan makhluk Allah. Jadi kalau ceritanya, gambaran logika sederhananya cemana Ustaz? Gini, ini air. Katakanlah ini punya sepir, ini kadang ini punya saya. Apakah wajib saya menghabiskan air? Ini punya saya nih. Apakah mustahil saya bisa menghabiskan air ini? Enggak, kan gitu kan? Apakah boleh saya buang air ini? Ya boleh aja, orang punya saya. Apakah boleh saya menghabiskannya? Boleh aja. Boleh saya kasih sama orang? Boleh aja. Boleh saya diamkan aja? Boleh aja. Kenapa? Karena ini adalah jaiz, hal yang boleh, kita yang memiliki. Maka Allah yang memiliki surga dan neraka, hak Allah lah memasukkan siapa yang layak jadi penghuni surga dan siapa yang layak jadi penghuni neraka. Maka Allah punya kuasa kan lewat hadis Rasul, ada 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Hak Allah memberikan hak veto kepada Nabi, bila Muhammad ada 10 umat sahabatmu yang masuk surga tanpa hisab. Nah, kita protes, nggak bisa ya Allah, nggak bisa, orang yang punya. Nah, saya paham ya Pak? Oke, baik. Ada lagi? Lagi Bapak Ibu, habis saya Ustaz. Iya. Sudah 11. Iya, mohon maaf saya kalau yang saya sampaikan ini agak kelebaran sana sini atau ketinggian atau bagaimana, mohon maaf saya. Mudah-mudahan yang yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan bisa menjadikan kita menjadi ahli taat dan menjadi orang yang tidak berpegang kepada amal tapi berpeganglah kepada Allah, tujuannya mendapatkan rahmat Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah selalu kepada kita sehingga kita terus berada dalam posisi menjadi orang yang taat kepada Amin ya rabbal alamin. Oh, kirim doa. Baik.
ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya'i wal mursalin wa kadzalika ila abaina wa ummahatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha summa khususan li al-marhum Thahir bin Samaksum an ta'lamu bismihi wa halihi dabtan wa ta'ala syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.